Nah kemudian tadi Pak Dandim, karena ini sebetulnya dulu cukup sering berkomunikasi saat kita di Angkatan Darat, ada waktu nggak kalau mampir sebentar di urban farming yang hari ini katanya akan menjadi hari pertama untuk penanaman bawang. Saya bilang, berapa jauh? Oh ternyata tidak terlalu jauh. Wah, insya Allah saya akan datang dan tanpa direncanakan bisa hadir di sini. Terima kasih sekali lagi. Dan ternyata benar sudah siap dan ini lokasinya sangat strategis ya. Ini mall ini kan? Ini mall. Sini jalan tol. Situ masjid besar. Pesantren. Wah ini selain nanti menjadi ketahanan pangan bisa tempat wisata juga sebetulnya ini. Hah? Bisa foto-foto kalau udah tumbuh ya. Jadi artinya kalau sudah semakin rapi, tapi ini terus ada yang bekerja di sana sini saya lihat bagus sekali. Kementerian ATR BPN akan terus memberikan support secara langsung maupun tidak langsung, dan saya juga berkomunikasi dengan Menteri Pertanian Pak Amran misalnya, kemudian dengan kalau PUPR tanahnya PUPR ya kita juga tentunya punya hubungan yang sangat dekat dengan PUPR karena infrastruktur pasti butuh tanah, butuh lahan, pertanian pasti butuh tanah, butuh lahan. Dari lahir sampai mati kita kembali ke tanah. Jadi Kementerian Agraria dan Tata Ruang sekaligus Badan Pertanahan Nasional ini menyelenggarakan berbagai urusan yang sangat mendasar. Dan kami siap memberikan dukungan, support kepada siapapun yang ingin, tadi ada kata-kata lingkungan ya, nah ini siap untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim. Bukan hanya perubahan iklim, sekarang krisis iklim. Beberapa saat yang lalu saya diminta dan diundang oleh Bank Dunia di Amerika Serikat di Washington DC untuk berbicara tentang tanah. Bagaimana tantangan di bidang pertanahan termasuk tata ruang ini juga menjadi isu dunia di sana sini. Karena lahan kita semakin terbatas, penduduk makin banyak. Indonesia sendiri sekarang 270 juta lebih, nomor 4 di dunia. 10 miliar tahun 2050 penduduk dunia. Tanah nggak tambah-tambah. Artinya sengketa, konflik terkait pertanahan akan makin sering terjadi. Menko Polhukam Pak Hadi Cahyanto yang dulu juga Menteri ATR menyampaikan kepada saya 60% laporan yang masuk ke Polhukam, ke Menko Polhukam itu terkait dengan isu tanah. 60% dari ribuan, puluhan ribu isu laporan itu 60% terkait tanah. Nah jadi kita harus sama-sama menjaga ini, apalagi dihadapkan pada krisis iklim, pemanasan global. Kalau kita berbicara manusia semakin banyak, sudah pasti butuh makan makin banyak. Indonesia harus punya ketahanan pangan, dan itu dimulai dari produktivitas pertanian. Siapa yang melakukan? Ya para petani di sektor agrikultur, termasuk bisnis harus semakin kuat untuk agrobisnisnya. Tetapi yang dijalankan oleh TNI hari ini, Angkatan Darat hari ini luar biasa, karena sebetulnya bukan tugas utamanya, tetapi demi Indonesia, demi rakyat, berjibaku untuk sama-sama membangun ketahanan pangan. Kan tugas tentara, ya kan? Nah, tapi musuh kita bukan hanya musuh yang pakai bedil, musuh kita kelaparan. Kalau terjadi kekeringan tanah, tidak ada produktivitas tani, banyak yang kelaparan, ada yang stunting, ada yang nggak bisa makan, itu juga jadi konflik, jadi masalah. Jadi itu juga tugas kita sebetulnya, tugas kita semuanya. Jadi saya apresiasi sekali lagi, mudah-mudahan dengan pembangunan yang terus tumbuh, kita juga tetap bisa menjaga lingkungan. Kemarin tanggal 5 Juni kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Dan kemarin juga saya di tempatnya di Kabupaten Bekasi, Kapolresnya Bang Tuedi, kalau Danremnya kemarin Bang Rianto ya, masuk ada Dandim kemarin juga, Danang ya Mas, apa? Ada benar ya. Itu juga kita sama-sama menanam pohon, 100.000 pohon se-Indonesia untuk Kementerian ATR BPN sebagai bagian dari kepedulian kita, karena jangan sampai tanah kita hanya untuk pembangunan fisik, tetapi makin lama makin berkurang tanamannya ataupun pohon-pohonnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita jaga dengan baik. Terima